Yo, where guys? Kali ini kita masih bakalan bahas kaiju lagi, oke? Dan kalian mungkin nanya, Bang, kok upload 3 kali minggu ini? atau enggak? Tumben bang, cepet uploadnya. Ya, kalau kalian nanya gitu, jawaban saya ya suka-suka saya. Orang ini channel saya gitu. Oke. Dan juga, oh ya, penyampaian ini hampir lupa ya. Ini loh, si Necromancer ini nanti minggu depan ya. Saya uploadnya tepatnya tanggal 13 atau enggak 14 Juni gitu loh. Karena ya masih dalam proses pembuatan gitu. Udah lah, cukup bacotnya, langsung aja yuk. Kita mulai. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya statistik Hakaiju atau Kaiju nomor 8. By the way, dari sini Kafka udah nggak dipanggil Kafka Hibino lagi, tapi dia akan dipanggil Hakaiju. Oke, lanjut. Para petinggi pasukan pertahanan kemudian membahas mengenai cara mereka untuk menangani Hakaiju. Mereka pun mulai mengeluarkan pendapat mereka masing-masing. Mulai dari langsung mengeksekusi Hakaiju saja, membuat dia menjadi senjata biologis. Tapi di antara semua itu, kebanyakan berpendapat untuk membunuh Hakaiju dan membuatnya menjadi senjata biologis. Tapi, semua pendapat itu kemudian ditahan karena Direktur Isao berpendapat bahwa itu akan diputuskan setelah mereka menahan dan meneliti Hakaiju. Tetapi, sebelumnya Direktur memerintahkan Unit 3 untuk membawa Hakaiju ke markas utama sekarang juga. Scene kemudian berpindah pada Hakaiju yang sedang ditahan di penjara khusus unit ketiga. Lalu, terlihatlah kapten tim penanganan yang akan segera membuka segel Hakaiju, karena Hakaiju akan dikirim ke markas utama sekarang. Tapi sementara itu, terlihatlah Hoshina yang menatap Hakaiju dengan tatapan menyedihkan. Di sini, Hakaiju pun sudah pasrah dengan yang akan terjadi padanya setelah semua ini terungkap. Dia juga menyesal karena tak bisa berdiri di sisi Mina lagi seperti yang dia janjikan. Di sini, Hakaiju berpikir mengenai Mina dan apakah Mina marah kepadanya ataukah tidak. Setelah itu, dengan tiba-tiba Mina pun masuk ke dalam ruangan penahanan dan langsung berkata bahwa Hakaiju akan dipindahkan ke fasilitas penahanan di markas pusat. Hakaiju yang melihat tatapan Mina kemudian berpikir kalau Mina pasti marah kepadanya dan hanya mengikuti Mina dari belakang saja. Karena dia sadar pasti Mina merasa kesal karena sahabatnya merupakan seekor monster yang menjijikan. Tak lama kemudian, sampailah Hakaiju di luar ruangan. Di sini, dia kaget karena melihat tatapan semua orang yang ada di luar dan bahkan teman-temannya yang sangat dingin saat menatapnya. Hakaiju pun menundukkan kepalanya karena dia tak sanggup melihat wajah rekan-rekannya yang dia hianati. Di sini, dirinya hanya bisa menghela nafas dan meminta maaf kepada semua orang karena dia telah menipu mereka semua. Juga, sekarang semuanya akan segera berakhir. Tetapi, di tengah-tengah keheningan itu, kemudian terdengarlah sebuah suara yang berasal dari Reno yang memanggilnya. Reno berkata bahwa dirinya percaya bahwa Hakaiju pasti akan kembali. Di situasi itu, Hakaiju pun terdiam karena tak menyangka hal tersebut akan dia dengar. Tapi, dengan tiba-tiba Mina pun berbicara dengannya dan bercerita mengenai yang Hakaiju lakukan saat itu. Mina memang terkejut dengan sosok monster yang tiba-tiba muncul. Tetapi, hal yang Hakaiju lakukan sangat mencerminkan apa yang akan dilakukan seorang Kafka Hibino. Dia juga berkata bahwa semua orang di unit 3 sedang berusaha semaksimal mungkin untuk mencari bukti dan rekaman-rekaman video untuk membuktikan bahwa dia bukanlah monster, melainkan anggota tim mereka, anggota unit 3, Om Hibino yang selalu menghibur dan juga selalu membantu mereka. Juga yang terpenting, tidak ada seorang pun di unit 3 yang menganggapnya sebagai musuh. Karena mendengar semua itu, Hakaiju kemudian tersentak dan tak menyangka bahwa mereka begitu menyayangi seorang beban, bahkan monster seperti dirinya. Tapi, dalam situasi itu, dia pun bertanya kepada Mina, apakah seorang monster sepertinya masih boleh berusaha dan berdiri di sisi Mina dan menepati janji itu? Mina pun terdiam karena mendengar itu, dan dengan tiba-tiba, dia langsung tersenyum dan berkata, itu tentu saja boleh.
Dan dia juga akan terus menunggu seorang Kafka Hibino sampai kapanpun itu. Cerita pun berlanjut di area Kerinkai atau pangkalan utama pasukan pertahanan. Kemudian, terlihatlah proses penahanan dan penyegelan Hakaiju yang telah selesai. Di sini, terlihatlah mata seorang Kafka Hibino yang akan membuktikan bahwa dirinya bukanlah Hakaiju, melainkan anggota unit 3, Kafka Hibino. Scene kemudian berpindah di markas unit ketiga, pasukan pertahanan. Dalam situasi ini, mereka semua terlihat sangat hening dan tak membicarakan apapun. Kemudian dengan tiba-tiba, Haru pun berbicara mengenai Hakaiju pada Reno. Dia berkata bahwa tak disangka Om Hibino adalah Hakaiju yang merupakan kaiju tipe khusus terkuat yang diburu selama ini. Kemudian dengan tiba-tiba, mereka pun mendapatkan panggilan yang memerintahkan semua anggota untuk berkumpul di ruangan komandan. Sesampainya mereka di situ, Mina lalu berkata bahwa mereka semua akan dipindah tugaskan ke unit lain. Sontak, mereka semua pun kaget. Tapi hal tersebut hanya untuk sementara waktu, kata Mina, karena unit 3 sedang rusak parah sekarang ini. Mina juga berkata pada mereka bahwa karena kemunculan Hakaiju, Kyukaiju, dan bahkan Jukaiju terakhir kali, para petinggi menduga kalau ada kemungkinan akan muncul kaiju-kaiju tipe khusus lainnya. Dan karena itu, para anggota-anggota jenius dari setiap unit akan dikumpulkan dan dilatih sebagai persiapan untuk menjadi kunci agar dapat menangani masalah yang akan terjadi ke depannya. Dengan tiba-tiba, Reno pun berkata bahwa dia akan melakukan hal itu karena dia harus menjadi lebih kuat lagi. Para anggota yang lain pun berkata hal yang sama seperti yang Reno katakan. Dan karena semuanya sudah menyetujui hal itu, terpaksa Haru juga menyetujuinya. Scene kemudian berpindah lagi ke markas utama dan terlihatlah Kiko yang sedang berbicara dengan direktur, lebih tepatnya ayahnya sendiri. Di sini, dia mencoba menjelaskan bahwa Kafka Hibino bukanlah monster, melainkan seorang manusia yang polos dan sangat baik, bahkan pernah menyelamatkan nyawanya. Direktur Isao atau ayahnya lalu mengatai anaknya dan menjelaskan bahwa komandan unit ketiga Ashiro Mina juga sudah menjelaskan hal tak berguna itu berulang-ulang kepadanya. Direktur lalu menyuruh anaknya untuk melihat hasil ronsen Kafka Hibino dan berkata bahwa tak mungkin seorang manusia memiliki inti monster yang menggantikan jantungnya. Dan itu juga berarti bahwa Kafka Hibino merupakan monster sama seperti monster yang membunuh ibunya dulu. Karena mendengar hal itu, Kiko pun menjadi sangat sedih. Tetapi sebelum dia pergi dari situ, dia berkata bahwa walaupun Kafka Hibino merupakan seorang monster, dia masih tetap percaya kepada Kafka Hibino yang telah melindungi nyawanya dan seluruh unit miliknya. Cerita pun berlanjut dan memperlihatkan Direktur Isao yang masuk ke dalam tempat Hakaiju ditahan saat ini. Di situ terlihat jelas bahwa Kiko sedang mengawasi pembuktian Hakaiju. Hakaiju pun lalu berusaha meyakinkan Direktur kalau dirinya bukanlah monster, melainkan seorang manusia. Tapi di sisi lain, Direktur pun menyuruh tim pemantau untuk melepaskan segel Hakaiju. Dan sesaat setelah segelnya dilepaskan, Direktur pun langsung menodongkan pistol ke arah Hakaiju dan langsung menembakinya. Tapi tentu saja Hakaiju dapat menangkis semua tembakan peluru itu dengan tangannya. Kemudian secara tiba-tiba, Direktur pun langsung muncul di samping Hakaiju dan mencabik tulang rusuknya lalu berkata bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun manusia normal yang dapat menangkis peluru tanpa bantuan armor serat kaiju. Dan walaupun dia berusaha menjelaskan apapun itu, tetap tak berguna karena dia sekarang bukanlah manusia, melainkan Hakaiju yang merupakan monster. Tapi, walaupun sudah menyadari hal itu, Hakaiju masih berusaha menjelaskan kalau dia bukanlah monster, melainkan seorang Kafka Hibino. Direktur yang mendengar hal itu kemudian mengakui tekadnya. Jadi sebagai gantinya, dia pun berkata bahwa dia akan mengizinkan seorang Kafka Hibino ini untuk mati dalam kondisi manusianya. Dan tanpa dia sadari, dengan tiba-tiba Direktur pun menghantamnya dengan kekuatan yang sangatlah dahsyat, sehingga menghancurkan tempatnya berpijak, bahkan membuat salah satu tangannya langsung putus. Tetapi, tak hanya di situ saja, sontak dengan tiba-tiba, Direktur pun langsung meluncurkan serangannya sekali lagi, yang tentunya tak dapat ditahan oleh Hakaiju,
dan membuatnya terhempas dengan sangat keras ke langit-langit penjara tersebut. Di situasi ini, Hakaiju pun terpaksa berubah dalam setengah kaiju agar dapat meminimalisir kerusakan yang dia alami. Karena yang dia lawan saat ini merupakan pria terkuat dalam sejarah pasukan pertahanan. Di sini, Hakaiju kemudian kebingungan karena tubuhnya bereaksi sendiri sama seperti saat dia melawan Kyukaiju dan juga Jukaiju. Saat itu, Hakaiju merasakan aura tipe khusus yang terpancar dari Direktur Isao yang sangat-sangatlah menekan dirinya. Di sini kemudian langsung dijelaskan bahwa sebenarnya Direktur Isao atau ayahnya Kiko adalah satu-satunya orang yang dapat memakai armor dan senjata yang dibuat khusus dari Nikaiju atau Kaiju nomor 2 yang dulunya merupakan kaiju yang sangat sulit dihadapi. Dalam situasi yang sudah sangat terdesak saat itu, Hakaiju akhirnya sadar dengan kata-kata Kiko mengenai senjata yang dibuat dari monster bernomor dan itu dinamai Numbers. Hakaiju pun berpikir keras bagaimana caranya agar dia dapat menghindari serangan ini. Tetapi sayangnya, karena terlalu banyak berpikir, dia pun terkena strike punch dari Direktur Isao tepat di inti monster miliknya. Tetapi untung saja, Hakaiju kemudian langsung menangkis serangan Direktur sekaligus berubah 100% ke dalam wujud kaiju miliknya. Kiko yang melihat itu kemudian merasa aneh karena dia tak nampak seperti Hakaiju yang biasanya dia lihat. Dan ternyata, seperti dugaan Kiko, Hakaiju memang ternyata sudah menjadi aneh karena dia dengan tiba-tiba langsung melepaskan gelombang kejut yang membuat ruangan tersebut langsung berantakan. Bersama dengan itu, Kafka pun tak dapat mengontrol Hakaiju atau tubuh miliknya sendiri. Seakan-akan sekarang dirinya akan segera menjadi Hakaiju sepenuhnya dan membangkitkan kekuatan penuhnya sebagai monster terkuat. Nah kan itu dugaannya si Kiko ini GG bener dah. Oke lanjut. Kafka saat ini ternyata sedang dikendalikan oleh bibit Hakaiju yang berada di dalam inti kaiju milik Kafka. Sehingga itu menyebabkan Kafka tak dapat mengontrol Hakaiju yang sedang adu mekanik dengan Direktur Isao di luar sana. Karena sekarang ini Kafka tak dapat mengontrol Hakaiju, itu berarti bahwa insting bertarung Hakaiju lah yang sekarang ini mengendalikan tubuh Kafka sepenuhnya. Sehingga membuat teknik bertarung Hakaiju menjadi teknik bertarung yang sangat-sangatlah ekstrim. Dan tentu saja, itu juga sangat-sangat berbahaya bagi orang yang melakukan adu mekanik secara langsung dengan Hakaiju, walaupun itu pria terkuat sekalipun. Direktur saat itu sedang berusaha menahan semua serangan yang sangat kuat milik Hakaiju, walaupun dia ditekan sekeras ini. Direktur pun dengan cepatnya menghentikan pergerakan Hakaiju dengan menyerang kaikinya, sehingga dapat memudahkan Direktur untuk langsung menyerang insti monster milik Hakaiju dengan sangat keras. Tentu saja karena serangan yang sangat-sangat kuat tersebut, inti monster Hakaiju pun terlepas dari tubuhnya dan terlempar keluar. Akan tetapi, sesuai dengan titelnya sebagai monster terkuat, tanpa diduga ternyata Hakaiju dapat meregenerasi inti monster miliknya yang merupakan kemampuan khusus yang tak dimiliki oleh kaiju lainnya. Dan karena itulah, Hakaiju atau kaiju nomor 8 diberikan titel kaiju terkuat dalam sejarah kemunculan kaiju di dunia ini. Di sisi lain, Kafka tersiksa karena dia tak mampu mengendalikan kekuatan sebenarnya dan teknik bertarung dari Hakaiju yang sangat-sangatlah ekstrim dan berbahaya. Sementara itu, terlihatlah Hakaiju dan Direktur yang terus-menerus melakukan adu mekanik, sehingga menyebabkan orang yang melihat mereka menyangka bahwa sekarang ini yang sedang bertarung adalah Nikaiju dan Hakaiju. Di sisi lain, wakil Direktur kemudian merasa ada yang aneh dengan cara bertarung Direktur Isao. Seakan-akan dia sekarang ini sedang menguji Hakaiju. Di sini, Kiko pun sadar kalau ayahnya masih memberikan kesempatan kepada Kafka untuk hidup. Tapi sayangnya, itu ternyata keputusan yang sangat-sangatlah salah. Dengan tiba-tiba, Direktur pun kemudian terkena serangan fatal yang diberikan oleh Hakaiju. Ternyata, sejak tadi Hakaiju sebenarnya belumlah mengeluarkan semua kemampuannya karena dia masih dalam pengaruh Kafka. Tetapi sekarang, karena Kafka telah tersegel dan dikendalikan oleh Hakaiju, Hakaiju pun dapat dengan leluasa menggunakan seluruh kekuatannya. Dalam situasi yang sudah sangat berbahaya ini,
direktur pun terus ditekan oleh Hakaiju. Bahkan jurus yang tadinya dapat langsung menembus inti dari Hakaiju sekarang sudah tak berarti lagi, dan bahkan tak menggores sedikit pun armor dari Hakaiju. Direktur kemudian sadar bahwa Hakaiju akan melakukan serangan yang sangat-sangat berbahaya. Jadi, direktur pun melepaskan perisai kekuatan maksimumnya. Tapi sayangnya, itu ternyata tetap tak berpengaruh, dan serangan Haikaiju pun tetap melukainya walaupun sudah ditangkis. Karena dirinya yang sudah sangat-sangat ditekan dan terluka parah, direktur pun akhirnya melepaskan serangan utama dari Nikaiju, yaitu ledakan energi. Tetapi sayang sekali, Haikaiju hanya menggunakan teriakannya saja dan langsung menghentikan serangan dari seorang direktur Isao yang dijuluki pria terkuat saat ini. Karena saat itu direktur terlempar, tentu saja dia kemudian membuka celah yang sangat besar dan kemudian membuat Haikaiju melihat sebuah celah. Dengan cepat, Haikaiju kemudian menangkap direktur dan langsung meremasnya, sehingga direktur semakin dan semakin terluka parah saat itu. Di sisi lain, Kafka pun terus berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghentikan Haikaiju agar direktur tak semakin terluka parah. Kafka pun langsung melihat ke arah Kiko saat itu juga. Di sini, dia pun takut bahwa dia akan membunuh ayah Kiko di depan matanya secara langsung. Kafka pun merasa sangat khawatir karena walaupun dia melakukan segala cara untuk menghentikan Haikaiju, semuanya tetap percuma saja. Karena Haikaiju malah terus menjadi semakin kuat dan tak terkontrol. Karena melihat itu semua terjadi di depan matanya, Kiko pun langsung mengingat kata-kata yang diucapkan oleh Kafka padanya dulu, yaitu mengenai janji mereka berdua yang mereka buat bahwa Kiko lah yang harus membunuhnya saat dia sudah menjadi monster yang tidak terkontrol. Dan karena tak ingin itu terjadi, Kiko pun langsung berteriak kepada Kafka agar dirinya tak boleh dikendalikan oleh monster menjijikan itu. Sontak, karena mendengar ucapan tersebut, akhirnya Kafka berhasil terlepas dari segel Haikaiju. Tetapi sayangnya, usahanya tersebut langsung digagalkan oleh Haikaiju, dan akhirnya Kafka pun langsung dilahap seutuhnya oleh sang monster, yaitu Haikaiju. Sialan. Selalu saja begini. Di saat-saat yang penting, aku selalu gagal dan selalu mengacaukan semuanya. Tetapi, di dalam pikirannya, tiba-tiba muncullah wajah Mina dan kata-kata tulus Mina kepada dirinya. Karena mengingat hal tersebut, semangatnya pun langsung meluap-luap, dan itu membuat dirinya akhirnya sadar. Sementara itu, Haikaiju pun berusaha mengakhiri nyawa direktur, tetapi sekejap sebelum serangannya mengenai direktur, dengan cepat Kafka lalu membalikkan serangan tersebut ke arah inti Kaiju miliknya. Aku bukan Haikaiju. Aku Kafka Hibino. Tepat setelah Kafka mengatakan hal tersebut, dia pun seketika jatuh dan langsung tak sadarkan diri. Setelah menyaksikan itu semua dengan matanya sendiri, direktur pun langsung menyuruh anak buahnya yang bernama Okonogi untuk menurunkan senjata miliknya. Dan karena mendengar perintah, Okonogi pun langsung menurunkan senjatanya dan melepaskan masker yang dia pakai. Gen Okonogi, dia adalah komander unit 1 pasukan pertahanan yang merupakan pria yang disebutkan akan menggantikan Direktur Isao. Dijelaskan bahwa unit 1 merupakan unit pasukan pertahanan terkuat di Jepang hingga saat sekarang ini. Setelah itu, direktur kemudian langsung menghubungi unit medis dan meminta mereka segera menangani Haikaiju karena ada kemungkinan dia akan segera mati karena mengalami kerusakan pada inti monsternya. Cerita pun berlanjut dan memperlihatkan para petinggi pasukan yang sedang melaksanakan rapat untuk memutuskan apakah Haikaiju akan dibunuh ataukah tidak. Di sini, direktur kemudian berkata bahwa keputusan akhirnya adalah tetap menjadikan Haikaiju sebagai senjata, tetapi bukan sebagai senjata biologis, melainkan senjata dalam bentuk kaiju yang dapat mereka kontrol. Tentu saja karena mendengar ucapan direktur, para petinggi kemudian tak setuju dengan keputusan yang dibuat karena hal tersebut tak pernah terjadi sebelumnya. Akan tetapi,
Direktur kemudian berkata bahwa ini sudah menjadi keputusannya dan semuanya juga demi keamanan negara ini. Jadi, tidak ada seorang pun yang dapat membantah keputusannya. Di sini, direktur juga menjelaskan kalau mereka sampai membunuh Hakaiju dan menjadikannya senjata, maka ada kemungkinan senjata tersebut akan terus tersegel karena tak ada pengguna yang mampu menangani kekuatan yang sangat besar yang dimiliki oleh Hakaiju. Sama halnya dengan kasus yang terjadi pada Roku Kaiju atau Kaiju nomor 6 yang dulu pernah membantai ratusan orang dan bahkan membunuh 3 orang komandan unit termasuk istri Direktur Isao pada saat itu. Direktur menduga kalau tak lama lagi mungkin akan ada bencana yang sangat-sangatlah besar dan lebih besar dari bencana yang mereka alami 10 tahun lalu saat penyerangan Roku Kaiju. Apalagi saat ini jumlah orang di Jepang yang dapat mampu buy one dengan kaiju tipe khusus tidak sampai 10 orang. Dan jika mereka memilih langkah yang salah, maka negara ini akan langsung hancur dalam sekejap mata. Tetapi, meski sudah menyampaikan hal tersebut, para petinggi yang lain masih tetap pada pendirian mereka dan tak setuju dengan keputusan yang diambil oleh Direktur Isao. Scene kemudian berpindah dan memperlihatkan kondisi Kafka yang sudah terlepas dari pengaruh Hakaiju sepenuhnya. Kafka sampai saat ini masih belum sadar dan masih dirawat secara intensif karena dia mengalami kerusakan pada inti kaijunya. Dan kerusakan tersebut sangatlah fatal sampai hampir membuatnya tewas. Beberapa hari pun berlalu dan Kafka pun dipindahkan ke ruangan perawatannya. Di dalam situ, tak disangka, Kafka pun akhirnya membuka matanya kembali. Tiba-tiba, direktur kemudian menanyakan kondisi Kafka saat itu. Sontak, Kafka pun kaget karena kemunculan direktur di situ. Direktur kemudian kaget karena melihat apa yang dilakukan oleh Kafka sesaat setelah dia sadar. Saat itu, Kafka ternyata bersyukur karena kondisi direktur baik-baik saja. Dan kalau sampai seandainya waktu itu terjadi sesuatu yang buruk kepada direktur, dia pasti tak akan mampu bertemu dengan Kiko lagi. Singkat cerita, Kafka pun bertanya pada direktur, apakah dia sudah mengakui Kafka sebagai seorang manusia? Direktur lalu menjelaskan kalau benda yang berada di jantungnya sekarang merupakan inti monster dan itu merupakan pertanda bahwa dirinya bukanlah manusia. Meski begitu, direktur memutuskan untuk menggunakannya sebagai senjata tempur hidup milik pasukan pertahanan. Dengan tiba-tiba, direktur kemudian memanggil Kafka dengan nama asli miliknya. Tentu saja hal tersebut membuatnya kaget, karena sebelumnya, direktur hanya memanggilnya dengan sebutan Hakaiju saja. Direktur kemudian menjelaskan lagi, kalau saat ini, hampir semua petinggi menentang keputusannya untuk menangguhkan hukuman mati Kafka. Jadi, jika Kafka ingin tetap hidup, maka dia harus membuktikan dirinya berguna untuk kepentingan pasukan pertahanan. Sontak dengan sangat bertekad, Kafka pun berkata bahwa dia pasti akan membuktikan bahwa dirinya memang layak untuk menjadi pasukan pertahanan. Scene kemudian berpindah pada Kiko yang sangat senang karena melihat kabar bahwa hukuman mati Kafka ternyata ditangguhkan. Tetapi meski begitu, Kiko merasa kalau dia tak boleh senang dulu karena dia harus menjadi lebih kuat lagi agar dapat menghentikan Kafka jika Kafka lepas kendali nanti. Singkat cerita, Kiko pun diantar ke ruangan Komandan Unit 1 oleh Om Botak bernama Eiji Hasegawa, yang juga merupakan wakil komandan dari Unit 1. Kiko sudah menerima perintah bahwa sekarang dia akan dititipkan di Unit 1 untuk mengasah kemampuannya. Dan itu membuat Kiko sangat excited untuk bertemu dengan Komandan Unit 1, yang adalah komandan dari unit terkuat di Jepang. Selama Kiko berlatih di sini, dia berpikiran untuk mempelajari semua hal dari sang komandan unit terkuat. Tetapi, setelah sesaat pintu tersebut dibuka, akhirnya Kiko mengetahui kalau komandan unit 1 ternyata merupakan seorang otaku akut yang tak bisa lepas dari game dan anime miliknya. Sontak, dengan tiba-tiba pintu tersebut kemudian tertutup kembali. Dan karena melihat hal itu, Eiji pun memohon pada Kiko untuk menunggu sebentar karena ada hal yang harus dia urus. Setelah menyelesaikan beberapa urusannya, Eiji kemudian kembali pada Kiko sambil membawa sang komandan unit 1 lalu memperkenalkannya.
Di sini, Kiko pun langsung menjernihkan pikirannya dan tetap bersikap profesional, karena walau bagaimanapun, orang ini tetaplah komandan unit 1. Kiko pun langsung memberi hormat dan memperkenalkan dirinya. Gen yang mendengar itu kemudian berkata bahwa Kiko tak perlu bersikap sopan, karena yang dia inginkan hanyalah satu hal saja. Sontak, dengan tiba-tiba bel peringatan kemudian berbunyi. Gen pun berkata bahwa karena Kiko ada di sini, dia akan mengizinkan Kiko untuk menyaksikan pertempuran yang dia pimpin dari kursi paling depan. Cerita pun berlanjut di tempat unit 1 sedang bertugas, tepatnya untuk mengurus kaiju di bagian laut. Kiko yang melihat hal tersebut kemudian sangat takjub, karena kemampuan perorangan unit 1 saja sudah sangat-sangatlah kuat dan dapat dengan mudah menekan kaiju utama. Kiko Tsunami ya kan? Sopan santun, penampilan, ketekunan, dan harga diri. Aku tidak meminta semua itu darimu. Yang kuminta hanyalah satu hal. Perlihatkanlah kekuatan absolut, karena aku tak butuh anak baik yang tidak punya kemampuan. Sontak, karena melihat hal itu, Kiko pun kaget sekaligus kagum dengan kekuatan yang diperlihatkan oleh Gen, yaitu sang komandan dari unit terkuat di Jepang. Kemudian, bersama dengan itu, terlihatlah situasi di kota Kunitachi, lebih tepatnya di dalam gedung apartemen Kunitachi lantai ke-23. Ternyata, tempat itu telah dijadikan Kyukaiju sebagai tempat persembunyiannya dan untuk membiasakan dirinya dengan tubuh barunya yang telah dia curi beberapa episode lalu. Juga, sekarang ini dia telah berevolusi menjadi lebih kuat, dan karena hal tersebut, Kyukaiju kemudian sedang bersiap untuk menjalankan misinya, yaitu mengambil kembali kekuatan para kaiju yang telah direbut oleh para manusia.